Sahabat setia Jurnal Prima Plastindo, hari ini kami akan menyampaikan berita terbaru yang datang dari pasar bahan baku plastik PP dan PE yang ada di Timur Tengah dan di Indonesia. Yang pertama, kondisi pasar di Timur Tengah. Seluruh pasar bahan baku plastik PP dan PE di Timur Tengah mengalami peningkatan penawaran di bulan Agustus 2020. Hal ini didukung oleh adanya optimisme di beberapa pasar regional tentang perkiraan bahwa pandemi COVID-19 akan meredah dan kondisi perdagangan yang kembali normal. Meskipun beberapa pelaku pasar mengisyaratkan kenaikan permintaan di tengah tanda-tanda pemulihan dalam perdagangan setelah adanya penurunan di beberapa pasar regional seperti Lebanon yang tetap tertekan karena komplikasi ekonomi dan politik. Untuk pasar bahan baku plastik PE di seluruh Arab Saudi mengalami kenaikan secara bersamaan dikarenakan perbatasan darat antara Arab Saudi dan 3 negara tetangganya di Gulf Cooperation Council atau GCC mulai dibuka kembali. Di mana produsen lokal utama di Arab Saudi mengumumkan adanya kenaikan harga penawaran untuk bahan baku plastik PP dan PE pada kisaran 30 US dollar sampai dengan 50 US dollar per ton. Adapun dua produsen lokal lainnya juga meningkatkan penawaran harga pada kisaran 30 US dollar sampai dengan 80 US dollar per ton. Sehingga harga penawaran HDPE film berada pada kisaran 870 US dollar sampai dengan 900 US dollar per ton. Sementara harga LDPE film berada pada kisaran 970 US dollar per ton. Dan LLDPE C4 film pada kisaran harga 870 US dollar per ton. Namun kedua produsen ini mengadopsi strategi penetapan harga yang berbeda untuk bahan baku jenis PP Homo dan injeksi, di mana salah satu produsen memilih untuk meningkatkan penawaran harga PP Homo Raffia dan injeksi yaitu senilai 25 US dollar per ton sehingga harga berada pada kisaran 920 US dollar per ton. Sedangkan produsen lain malah menurunkan harga senilai 50 US dollar per ton sehingga harga lebih kompetitif berada pada kisaran 800 US dollar per ton. Sejalan dengan pelonggaran pembatasan bertahap COVID-19, otoritas Saudi mulai membuka kembali perbatasan darat dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait pada tanggal 5 Agustus 2020 yang sebelumnya ditutup selama 4 bulan. Untuk penawaran bahan baku plastik PP dan PE di Uni Emirat Arab juga telah naik selama 2 bulan berturut-turut karena pasar melihat sedikit peningkatan dalam permintaan di tengah kasus COVID-19 yang lebih rendah. Adapun produsen lokal di Uni Emirat Arab juga menawarkan harga yang lebih tinggi untuk bulan kedua berturut-turut dengan kenaikan senilai 20 US dollar sampai dengan 30 US dollar per ton untuk bahan baku PP dan 30 US dollar sampai dengan 50 US dollar per ton untuk bahan baku PE. Sedangkan penawaran dari pemasok utama Arab Saudi untuk bulan Agustus juga lebih tinggi, yaitu senilai 40 US dollar sampai dengan 60 US dollar per ton selama bulan Juli. Pada saat yang sama, produsen Timur Tengah yang berbeda juga ikut mengumumkan kenaikan harga yang lebih tinggi, yaitu senilai 60 US dollar sampai dengan 70 US dollar per ton yang dibandingkan dengan level di bulan Juli. Menurut para pelaku pasar, permintaan telah mengalami sedikit peningkatan di bulan ini, sejalan dengan lebih sedikit kasus COVID-19 yang dilaporkan di negara tersebut. Namun, pasar tetap tenang secara luas, karena banyak pelaku pasar menunggu sampai akhir musim panas untuk melihat aktivitas yang bertumbuh lebih cepat. Sementara itu di Yordania dan Lebanon, sebagai dua negara referensi untuk pasar Mediterania Timur, di mana para pelaku pasar melihat adanya peningkatan penawaran dari para pemasok Arab Saudi. Untuk bahan baku PP Homo Raffia dan injeksi dan bahan baku PE di Yordania, sebagian besar mengalami penawaran yang lebih tinggi selama bulan Juli, yaitu senilai 30 US dollar sampai dengan 50 US dollar per ton. Sedangkan di Lebanon, untuk penawaran PP Homo Raffia dan injeksi stabil pada kisaran 30 US dollar per ton. Ini lebih tinggi daripada bulan Juli. Sementara penawaran bahan baku PE mengalami kenaikan di kisaran 40 US dollar sampai dengan 50 US dollar per ton dibandingkan bulan lalu. Adapun penawaran baru di Lebanon datang tak lama sebelum ledakan yang mematikan di pelabuhan Beirut,
yang menyebabkan sedikitnya 200 orang yang tewas dan 6.000 lainnya luka-luka pada tanggal 4 Agustus 2020. Ledakan itu menambah tekanan yang lebih besar lagi pada situasi ekonomi dan politik negara yang rapuh. Sementara itu, pihak berwenang di Yordania menunda dibukanya kembali penerbangan internasional yang dijadwalkan pada tanggal 5 Agustus 2020 sebagai akibat dari lonjakan kasus COVID-19 secara global yang baru-baru ini. Dan layanan penerbangan internasional ini sebelumnya telah ditangguhkan selama hampir 5 bulan. Selanjutnya kita akan melihat kondisi pasar di Indonesia. Harga impor bahan baku PP dan PE telah berubah arah sejak sekitar 2 minggu lalu dan telah mengalami sedikit penurunan dalam menghadapi permintaan yang tidak mendukung. Namun untuk bahan baku PE, tampaknya penawaran harga lebih kuat karena adanya kekhawatiran pasokan yang sedang berlangsung. Adapun pedagang di Indonesia melaporkan bahwa produsen lokal mengurangi penawaran harga bahan baku PP senilai Rp220.000 sampai dengan Rp290.000 per ton atau setara dengan kisaran $15 sampai dengan $20 per ton dari minggu lalu, sambil menaikkan penawaran harga bahan baku PE sebesar Rp60.000 per ton atau setara dengan $4 per ton di awal minggu ini. Pengurangan harga penawaran bahan baku PP mulai dilakukan oleh produsen lokal sekitar 3 minggu lalu setelah beberapa minggu meningkatkan harga dengan terus-menerus. Karena pembeli telah menolak penawaran yang lebih tinggi karena mereka berupaya untuk meneruskan kenaikan berturut-turut kepada pelanggan hilir. Sementara itu, seorang pedagang mengatakan bahwa tekanan terhadap bahan baku PP di pasar lokal juga didukung oleh harga impor yang mengalami sedikit penurunan. Sedangkan untuk bahan baku PE, para pelaku pasar mencatat bahwa level pasokan yang rendah terus mendukung sentimen dan membantu pedagang untuk mempertahankan posisi yang kuat pada penawaran mereka. Namun kenaikan penawaran ini hanya dapat dibatasi oleh adanya kekhawatiran atas gelombang kedua COVID-19.